السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا داعيا إليه وسراجا منيرا وجعله رحمة للعالمين فمن اتبعه فقد اهتدى ومن ابتغى هدى في غير هدي فقد ضل ضلالا مبينا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عباد الله، jamaah majlis kajian Aqidatul Tauhid rahimana wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita tentang al-imanu bin nubuwati war risalah, keimanan terhadap kenabian dan kerasulan. Kita sudah sampai pada penutupan atau penutup dari pembahasan itu, yaitu tentang thamaratul iman. Thamaratul iman, buah dari keimanan kepada Nabi dan Rasul. Dari buah keimanan itulah kita bisa melihat apakah benar iman itu ada di dalam kalbu seorang muslim atau belum. Kita sudah bicarakan salah satu buah dari keimanan kepada Nabi dan Rasul adalah munculnya mahabbah, kecintaan kepada Nabi dan Rasul. Kecintaan kepada Nabi dan Rasul. Namun tentu kecintaan itu tidak hanya sebatas dakwaan, pengakuan. Karena pada hakikatnya cinta itu adalah min af'alil qulub, merupakan perbuatan qalbu, bukan perbuatan lidah dan tangan. Di hakikat dari cinta adalah fi'lul qalbi, perbuatan qalbu. Sama dengan sedih, benci, pada hakikatnya adalah perbuatan qalbu, hati manusia. Di sanalah keberadaan cinta itu sebenarnya. Sedangkan lahiriah atau sikap lahir adalah ungkapan dari rasa cinta tersebut. Sama dengan orang mencintai seseorang, di mana letak cinta itu? Di qalbu insan. Namun apa yang ia tunjukkan
itu menjadi ungkapan dari rasa cinta yang ada di dalam hati. Nah, kalau kita fahami konsep cinta seperti itu, maka tentu bisa kita katakan bahwa iman kepada Nabi dan Rasul melahirkan rasa cinta di dalam kalbu kepada beliau. Dan belum selesai sampai di sana. Karena cinta adalah juga perbuatan hati, sebagaimana iman hakikat juga di dalam kalbu, maka untuk mengetahui apakah betul telah lahir rasa cinta itu, kita butuh lagi alamat yang lahir, alamat yang zahir, sebagai petunjuk bahwa cinta itu benar-benar ada, bukan kebohongan. Nah, karena itu ketika ulama mengkaji tentang cinta sebagai buah dari keimanan, cinta kepada Rasul buah dari keimanan kepada beliau, keimanan kepada beliau sebagai Rasulullah, sebagai Nabiullah, maka akan ditanya lagi, apa alamat cintanya? Apa bukti kebenaran dakwaan cinta itu? Nah, pada pembahasan itu kita berhenti pada pertemuan pekan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan. Apa alamatul mahabbah? Apa dalailul mahabbah? Apa tanda-tanda kecintaan seseorang kepada Rasul sebagai buah dari keimanannya? Apa petunjuk-petunjuk yang bisa dijadikan sebagai pertanda bahwa orang itu benar-benar mencintai? Nah, itulah yang terlihat secara zahir. Sedangkan cinta yang hakiki yang ada di dalam kalbu insan hanya diketahui oleh orang itu dan Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamat cinta ada beberapa poin penting. Alamat kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nusratuhu fi hayatihi. Menjadi penolongnya dan berbuat dengan semaksimal mungkin agar bisa menolong apa yang beliau jalankan berupa tugas-tugas kenabian dan apa yang beliau lakukan dalam kehidupan beliau, yang memang di situ sangat perlu atau sangat dibutuhkan kebersamaan umat untuk berada di sekitar Nabi. Apakah Nabi butuh penolong? Tentu. Kenapa Nabi butuh penolong juga? Bukankah beliau senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan, dan Allah tidak akan membiarkan beliau sendiri dan akan menjaga beliau dari tangan-tangan kaum musyrikin? Iya. Jawabannya iya, kita tidak ragu tentang itu. Tetapi ingat, bangkitnya orang di sekitar Nabi sebagai penolong Nabi
merupakan tugas dari manusia-manusia yang mengimani kerasulan. Jadi jangan dikatakan tanpa itu dakwah Nabi tidak akan berhasil. Allah Subhanahu wa taala bisa, maha mampu untuk menyukseskan misi Rasulnya tanpa bantuan siapapun. Itu tidak ada keraguan kita padanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin, berkehendak untuk menguji orang-orang yang beriman dengan Nabi dan Rasul itu. Apakah benar iman mereka itu ada di dalam kalbu mereka, yang melahirkan cinta, karena siapapun yang mencintai tidak akan pernah rela dan tega melihat orang yang dicintainya berada dalam posisi sulit, dalam posisi rumit, dalam keadaan gagal atau tidak berhasil menjalankan keinginan. Itu cinta yang hakiki. Kalau ada orang yang mengatakan Islam tidak perlu dibela, Nabi tidak perlu dibela, karena Allah lah yang membela Islam, Allah lah yang membela Rasul. Iya, tetapi kalau kamu tidak bangkit membela Islam, kamu tidak bangkit membela Rasul, maka kamulah yang lalai dalam menjalankan tugasmu. Pembelaanmu memang tidak menjamin keberhasilan Rasulullah. Pembelaanmu memang tidak menjamin kemuliaan Islam. Tetapi ketika kamu diam, tidak membela apa yang harus kamu bela, berarti kami menjatuhkan harkat keimananmu dan menghancurkan nilai kecintaanmu kepada Rasulmu dan kepada agamamu. Jadi jangan ada yang mengira bahwa kalau kita membela Islam, maka Islam akan jaya karena pembelaan kita. Siapa kita? Tapi kita harus bangkit membelanya. Iya. Tapi jangan jumawa, jangan merasa terlalu pede kalau tanpa saya Islam tidak akan sukses dalam dakwah, tidak akan mulia dalam pandangan umat lain. Tidak, itu tidak jaminan. Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Kenapa? Karena izzah, kemuliaan itu bukan ada pada kita. Jadi izzatul Islam wa izzatul muslimin, dari mana didapat? Bukan dari manusia. Izzah itu didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Fatir ayat 15, Allah katakan, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salih yarfa'uhu walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Siapa saja yang menghendaki kemuliaan, maka siapa pemilik kemuliaan itu? Jangan dikatakan bahwa sayalah yang membela, sayalah yang mendatangkan kehormatan dan kemuliaan.
Dia orang yang tidak tegak membela agamanya, tidak tegak membela nabinya, maka berarti dia menjatuhkan kemuliaan dirinya yang telah dia dapat sebagai anak cucu Adam dan kemuliaannya sebagai seorang muslim. Jadi bukan Islam yang rendah ketika kita diam saja di saat agama dihina. Yang memberikan kemuliaan bukanlah kita. Ikhtiar kita bisa jadi berhasil dan bisa jadi tidak. Semuanya tergantung dengan taufik min Allah. Sama dengan ketika kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Siapa yang bisa menjamin? Dokter memberikan obat, ya. Apakah dia memberikan kesembuhan? Tidak. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dengan maksimal untuk mencapai suatu tujuan. Apakah akan sukses mencapainya atau tidak? Adakah semua di tangan kita? Tidak. Tapi sebagai manusia wajib berikhtiar. Tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa ikhtiar kita akan mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Nah, begitu juga ketika kita bangkit membela Rasul, membela agama, itu adalah tugas dan kewajiban kita. Kembali manfaat itu kepada siapa? Kepada kita. Jangan dikatakan bahwa kembalinya manfaat kita itu kepada Allah. Allah bisa memuliakan agamanya tanpa kita. Allah bisa gerakkan siapapun dan apapun untuk membela nabinya. Apa buktinya? Buktinya ketika hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikelilingi oleh pasukan yang kuat di malam itu. Ketika siang harinya para pembesar Quraisy telah bersepakat dalam suatu rapat tertutup. Rapat tertutup tapi diterobos oleh iblis yang menjelma menjadi seorang pria tua dan mengaku berasal dari Najd. Itu dalam banyak catatan para ulama, orang itu mengaku Syekhun Najdi, orang tua dari Najd. Tapi para ulama mengatakan sebenarnya itu iblis yang sedang menjelma dan hadir ikut dalam rapat para pembesar Quraisy pada siang hari tanggal 27 Safar. Semestinya itu rapat tertutup, hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh utama saja. Tapi karena pandainya iblis tadi merayu, masuklah dia satu dalam pertemuan siang itu. Ada 3 opsi dikedepankan. Opsi pertama adalah mengusir Muhammad. Usir saja. Tapi opsi ini ditolak oleh jelmaan iblis. Hadza laisa bira'i. Itu bukan pendapat yang bisa dipegang. Kenapa? Kalian kan tahu bagaimana Muhammad bisa menyihir orang lain dengan kata-katanya, bahasanya. Dia katakan Al-Quran sama dengan mantra sihir. Kalau kalian usir dia ke kabilah lain, dia sihir orang-orang itu menjadi pengikutnya,
Setelah dia banyak pengikutnya, kemudian dia berbalik kepada kalian. Berarti tugas kalian belum tuntas. Tertolak itu. Usulan kedua, tangkap, kurung di satu tempat. Ditolak juga. Ditolak dengan alasan kalian kan tahu militansi pengikut Muhammad. Mereka tidak akan tinggal diam. Tentu mereka akan mati-matian untuk mengeluarkannya. Artinya masalah kalian belum finish. Nah, muncullah Fir'aunnya umat Islam. Siapa dia? Abu Jahal. Di Fir'aunnya umat ini yang dihadapi oleh umat ini sama ketika kaum Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Fir'aunnya umat masa Nabi Muhammad hadir, ya Abu Jahal. Abu Jahal yang mengusulkan, habisi sajalah, bunuh. Tapi yang lain cemas, protes kepada Abu Jahal. Ya Abu Jahal, atazunnu, apakah engkau mengira anna Bani Hashim akan diam saja ketika salah seorang dari keluarga mereka engkau bunuh? Nah, kata Abu Jahal, bukan begitu caranya. Seluruh kabilah di Makkah ini dan sekitarnya harus ikut berbagi darah Muhammad. Artinya apa? Algojonya tidak diambil dari satu suku, diambil dari banyak kabilah, dan seluruhnya harus terlibat dalam pembunuhan itu. Jadi ini pembunuhan berencana ya. Nah, pembunuhan berencana, tapi mereka bertanggung jawab. Ada hari ini orang membuat pembunuhan berencana tapi lari dari tanggung jawab, kan banyak juga. Mereka bertanggung jawab dari rapat mereka itu. Ketika diprotes, Abu Jahal katakan bukan begitu. Karena yang lain khawatir. Ini Abu Jahal mengobarkan perang saudara di Makkah. Kalau seandainya Muhammad dibunuh, mana akan diam Bani Hashim, Hamzah dan lain-lain. Kata Abu Jahal, kalau bahasa awaknya ambil calo, jangan kagena. Nah, seluruh kabilah ikut terlibat. Itu kan pembunuhan berencana, beramai-ramai. Setiap kabilah harus mengutus pemuda yang tangkas, kuat, dengan pedang yang tajam. Seluruhnya harus ikut menebas Muhammad. Artinya apa? Muhammad mati, darahnya berserakan di setiap kabilah. Beranikah Bani Hashim bangkit berhadapan dengan seluruh orang? Bani Hashim akan berfikir, ahli strategi juga. Tidak mungkin mereka akan sanggup menghadapi setiap orang sekeliling musuhnya. Ya nanti kita bujuk-bujuklah. Pakai apa? Ya kita berikan saja tebusan. Duit kan banyak. Duit tua, duit narkoba kalau sekarang ni. Banyak. Bayar aja. Selesai masalah.
Nah, mendengar itu apa kata iblis tadi yang menjelma tadi? Hadza huwa ar-ra'yu. Nah, ini baru pendapat. Tadi kita bicara apa? Jangan lupa pangkal cerita. Nanti kemana-mana cerita ini saja yang tertangkap. Yang kita ceritakan tadi, kalau toh kita tidak bangkit membela dakwah Nabi, tidak bangkit membela Islam, apakah Allah bisa membela? Maha bisa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Bahkan menghabisi kita semua, menggantinya dengan kaum lain, mudah bagi Allah. Tapi kita ambil dari peristiwa sejarah. Akhirnya ditetapkanlah hari hanya, jam hanya, eksekusi akan dijalankan. Dengan catatan seluruh peserta rapat kunci mulut, tidak boleh membeberkan rahasia kemanapun, walaupun kepada istri sekalipun. Nah, coba bayangkan komitmen mereka. Tapi rupanya bocor. Siapa yang membocorkan? Yang mabuk. Nah, mereka akan minum tua aja terus. Mabuk ngomong, menceracau kemana-mana, memberitahukan rencana. Toh kalau seandainya mereka pun menjaga rahasia itu, apakah rahasia mereka bisa tersembunyi dari Allah? Tidak. Jibril datang, selesai saja persekongkolan itu mereka buat, Jibril datang memberitahukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau siang hari, menutupi wajah beliau dengan kain dan bergegas ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Mengetuk pintu, dan ketika ditanya man Muhammad, Abu Bakar heran, ini bukan jam bertamunya Rasul. Karena Rasulullah itu bertamu melihat-lihat jam, melihat-lihat waktu, kapan orang siap menerima tamu. Samu Jawa kadang orang kalalok datang juga. Orang lah kuah iya wa alun gitu. Tapi Abu Bakar kalau bukanlah perkara yang sangat penting, Nabi tidak akan datang. Setelah dibukakan ternyata iya, apa kata Nabi? Akhrij man indak. Abu Bakar, keluarkan orang lain yang ada di sisi engkau, yang di rumah engkau. Saya ingin bicara. Upaya Nabi mau bicara empat mata, tapi kata Abu Bakar, mahum illa ahluk. Tidak ada orang lain, semuanya keluarga engkau ya Rasul. Akhirnya Nabi masuk dan memberitahukan, malam kita akan keluar berhijrah. Allah telah mengizinkan. Abu Bakar senang sekali. Kenapa? Karena para sahabat sudah bergelombang berangkat menuju kota Madinah sekarang. Yasrib ketika itu namanya. Sudah bergelombang. Termasuk Umar bin Al-Khattab. Sudah berangkat. Abu Bakar pernah minta izin juga. Karena Rasul memang telah mengizinkan kepada para sahabat untuk berhijrah. Tapi ketika Abu Bakar meminta izin, apa kata Nabi? Ala rislik. Ala rislik. Sabarlah, tunggulah dulu sejenak. Kenapa ya Rasul? Mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada saya. Mendengar itu senang Abu Bakar. As-suhbah ya Rasulullah. Sayakah yang jadi teman perjalanan? Saya berharap demikian, kata Nabi. Nah, semenjak itulah Abu Bakar As-Siddiq
menyediakan 2 ekor onta besar yang kuat sebagai persiapan perjalanan dengan Nabi. 2 onta itu diserahkan kepada seorang khirri. Khirri itu ahli penelusur jejak dan ahli ya guide di padang pasir lah kira-kira. Karena berjalan di padang pasir membutuhkan orang yang ahli dalam memandu arah dan tujuan. Namanya Abdullah bin Uraiqat. Abdullah bin Uraiqat ini musyrik ketika itu. Dia musyrik. Tetapi Abu Bakar mempercayakan kepada Abdullah bin Uraiqat dengan janjinya bahwa dia akan menutupi rahasia perjalanan Nabi. Nah, kemudian Abu Bakar telah membagi tugas, Rasulullah telah kembali. Nah, itu masing-masing punya tugas. Asma punya tugas. Kemudian anak-anak Abu Bakar yang lain punya tugas. Aisyah saja yang tidak kebagian tugas menetap di rumah. Asma bin Abi Bakar malah kena tampar oleh Abu Jahal ketika siang harinya pasukan yang tadi yang dibentuk sebagai eksekutor gagal membunuh Nabi. Kan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Rasulullah keluar, mereka tidak melihat dan mereka terus mengira bahwa Nabi masih di dalam. Rasul sudah keluar dan menuju ke arah yang berlawanan dengan arah Madinah. Jadi strategi begitu. Kalau Madinah arah ke utara, Nabi malah menuju ke arah selatan. Untuk apa? Mengalihkan perhatian. Kalau ditempuh jalan yang biasa, maka tentu mudah pasukan pengintai, termasuk pasukan yang akan memburu, menemukan jejak Rasul dan menangkap Rasulullah. Setelah mengambil arah yang berlawanan. Itu makanya dikatakan hijrah itu penuh dengan strategi. Umat Islam hari ini dimakan terus oleh strategi orang. Suruh bersorak ada orang, la bersorak lawak. Suruh berkumpul ada orang, la kumpul lawak. Pokoknya orang bersorak, lawak bersorak. Padahal ini disorak orang. Nah itu. Nah itulah. Suruh orang jadi tukang alu-alu. Begitu teliti Rasulullah menyusun strategi itu, mengarah ke arah selatan dan naik ke bukit Thur atau Jabal Thur. Nah, di sini siapa lagi bersama Nabi? Hanya Abu Bakar, putra Abu Bakar, Abdullah, dan juga penggembala Abu Bakar, Amir ibn Fuhair, mengantarkan air susu kambing ketika semua orang telah terlelap tidur. Berbagai cerita tentang cara berjalannya. Kambing di belakang, jadi tidak di depan, karena memang kambing ditarik juga. Untuk apa? Katanya itu juga strategi. Karena biasanya bau manusia dengan bau kambing mana yang keras? Saya tidak tahu kalau ada pula yang keras bau manusia, tapi yang jelas bau kambing lebih menusuk. Nah, salah satu yang dipakai alat untuk mencari jejak kan anjing. Nah, kalau
bau manusia anjing mudah mengenalinya. Nah, karena itu ketika manusia berjalan di depan, kambing di belakang, maka yang kuat adalah aroma kambing, dan itu bisa dipakai untuk mengecoh anjing yang terlatih mencari jejak. Di samping keberadaannya menghapus jejak orang yang berjalan di depan. Nah, berbagai macam cerita tentang itu, tapi yang ingin saya katakan adalah walau bagaimanapun Rasulullah mencoba untuk menyusun strategi, tetapi tentu musuh juga berusaha untuk menelusuri itu sehingga mereka sampai ke puncak bukit Thur itu. Dan Rasulullah hanya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Quraisy dengan pasukan, dengan senjata, sekian banyak yang mencari. Nah, disitulah terlihat tanpa kita Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjaga Nabi. Siapapun dan apapun bisa diperintahkan oleh Allah untuk hadir dalam waktu kapanpun membela Rasul. Allah tunjukkan itu pelajaran berharga, kisah laba-laba itu. Karena riwayat itu yang diterima banyak oleh para ahli sejarah, sedangkan kisah merpatinya banyak yang mengatakan dhaif. Tapi kisah laba-laba yang merajuk jaring di mulut gua, yang akhirnya memberikan kesimpulan kepada kaum musyrikin tidak mungkin ada orang masuk ke dalam lubang ini, ke dalam gua ini tanpa merusak jaring ini. Karena itu mereka tidak percaya ada orang di dalam. Akhirnya mereka tinggalkan gua tersebut. Nah, pertanyaannya, dengan apa Allah bela Rasul? Dengan gajah besarkah? Tidak. Dengan laba-laba yang membuat jaring, dan itu rumahnya. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu, apa rumah yang paling rapuh? Nah, apa rumah yang paling rapuh? Rumah laba-laba. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perhatikan firman Allah, inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh, yang paling lemah, perlu pisau tidak memutuskan jaringnya, kelingking saja cukup. Nah, pernah tak bapak-bapak dan ibu-ibu merenung ketika kita sering mengkaji hijrah Nabi ketika masuk awal Hijriah? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan binatang yang kecil itu, yang bisa dibunuh hanya dengan menekan dengan ujung jari saja, untuk membela misi terbesar selama dunia ini ada sampai akhir zaman? Tidak ada misi yang terbesar selain membawa penutup seluruh risalah kenabian,
Kalau dikatakan apa misi manusia yang terbesar, siapa yang pemikulnya, yang mengembannya, adalah misi risalah Islam. Karena dengan risalah yang diturunkan itulah terselamatkan manusia dari jurang kekufuran, kesyirikan, dari jurang neraka Jahannam. Dan di dalam risalah itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan tuntunannya untuk kehidupan hambanya. Tidak ada misi yang lebih besar dibandingkan misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, misi yang sebesar itu, sepenting itu, diselamatkan oleh Allah dengan apa cuma? Dengan laba-laba, dengan jaring laba-laba. Nah, belumkah kita akan sadar Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah azizun qahhar. Kalau ia berkehendak, sesuatu yang lemah bisa lebih kuat dari kekuatan apapun yang dianggap paling kuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menggerakkan apa saja untuk bangkit, membela dan mempertahankan misi kerasulan. Nah, seekor laba-laba dengan jaringnya yang lemah itu menjadi penyelamat misi yang sampai hari ini kita rasakan. Kalau tahulah kita laba-labanya, mungkin kita keluarkan piagam penghargaan sebagai seorang pahlawan hari ini. Yang tidak bisa ditandingi oleh pahlawan manapun. Coba bayangkan. Kan perlu juga kita rasakan jasa makhluk lain kepada kalimat tauhid kita. Hari ini kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau gagallah sampai di situlah misi itu berjalan, sampaikah kepada kita dakwah Islamiyah? Tidak. Nah, begitu Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menggerakkan sesuatu. Belumkah kita sadar juga bahwa ketika kita bangkit membela agama kita, membela yang hak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kita sedang membela siapa? Sedang membela diri kita sendiri. Sedang membela kehormatan dan kemuliaan kita. Kalau kita tidak bangkit membela agama, kita tidak bangkit membela Rasul, bukan kita yang menjadi penentu kemuliaan dan kehormatan agama dan Rasul. Memang, tetapi kita telah membawa kehinaan kepada diri kita sendiri karena kita tidak tegak menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin. Jadi kalau ada hari ini orang melecehkan Rasulullah, melecehkan sahabat Nabi, melecehkan keluarga Nabi, melecehkan Islam, kenapa umat Islam tersinggung? Itu adalah konsekuensi keimanannya. Itu yang harus difahami oleh umat manapun. Sebagaimana umat Islam menjaga diri, tidak mau melecehkan dan menghina siapapun. Umat Islam tidak mau menghina. Terus kenapa umat Islam katakan orang lain kafir? Itu bukan penghinaan. Sekarang-sekarang saja ada orang yang menganggap kata kafir itu sebagai penghinaan. Masing-masing agama punya istilah, sebutan terhadap orang yang tidak mengikuti agama mereka. Masing-masing agama
punya istilah. Umat Nasrani punya istilah terhadap orang yang tidak masuk ke dalam agama Nasrani. Mereka sebut domba-domba tersesat. Tidak tersinggung kita, silakan saja mereka sebut seperti itu. Tapi yang anehnya ketika umat Islam menyebut kafir, banyak yang rese. Nah, datang pula organisasi umat Islam yang punya ide, jangan sebut. Apa ini maksud menyebut? Tidak ada orang memanggil non-muslim dengan kata kafir, tapi menyebutnya sebagai istilah iya. Mana ada kita ketika bertemu dengan non-muslim kita panggil, ya kafir? Tidak ada itu. Dan itu bukan cara yang baik di dalam berdakwah. Tidak ada orang Islam memanggil-manggil. Kita kan kenal juga dengan kawan-kawan kita yang non-muslim. Tidak ada kita panggil, hai kafir. Tidak ada. Tapi status mereka istilah yang dilekatkan kepada orang yang tidak masuk ke dalam Islam, ya kafir, kuffar. Itu istilah Qur'ani dan istilah Nabawi. Dan arti dari kata kafir itu tidak ada sedikit pun mengandung pelecehan. Karena kata kafir maknanya adalah kufrun, maknanya adalah ghita. Penutup, ketertutupan kufur. Kenapa orang kafir dikatakan tertutup? Ya karena hati mereka tertutup dari menerima kebenaran Islam. Hanya itu. Mana yang lebih sopan? Jadi banyak orang kadang mengacaukan ajaran agama kita, memakai istilah-istilah yang aneh-aneh. Katakan itu intoleran, itu berarti anti kebinekaan, dan cara-cara seperti itu sangat berlebihan. Ada pula yang membuat alasan, Buya, jangan pakai-pakai kata kafir, kita saling menghormati saja. Kan dalam Al-Quran ada, lakum dinukum waliyadin. Kemudian ditanya orang, itu ayatnya dalam surat apa? Lakum dinukum waliyadin dalam surat apa? Al-Kafirun. Negeri ini sedang dalam banyak masalah. Di antaranya adalah banyaknya orang-orang yang mencoba mendiagnosa penyakit negeri ini tapi tidak ahli. Tidak ahli. Sama dengan umat Islam. Jadi ada waktu saya kuliah dahulu, ada orang yang mencoba untuk mengganti kalimat, terjemahan kalimat la ilaha illallah dari tidak ada Tuhan melainkan Allah kepada tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Tidak ada Tuhan, T-nya huruf kecil, melainkan Tuhan, T-nya huruf besar. Nah, ini pengalaman saya waktu kuliah dahulu. Orang itu datang waktu itu ke Mesir, dan kebetulan saya adalah salah seorang penerima beasiswa ICMI ketika itu. Jadi diundanglah di dalam dialog, diberi kesempatan bertanya. Nah, itu saya bertanya. Pertanyaan saya, Bapak ini kan disebut orang di Indonesia sebagai seorang tokoh reformasi,
seorang tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Selama ini yang kami pelajari, yang dikatakan reformasi dan pembaharuan itu konsepnya adalah al-muhafazatu 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Begitu konsep sederhananya. Menjaga yang lama, yang bagus, yang baik, dan mengambil yang baru, yang lebih baik. Itu konsep reformasi dan konsep islah, perbaikan, pembaharuan dalam Islam. Nah, kalau kita ingin memperbaiki, tentu tahu kita mana yang buruk dan mana yang baik. Kan begitu? Kalau tidak, apa yang akan dipelok? Nah, tentu dilakukan dahulu diagnosa. Yang menurut saya dengar bahwa umat Islam di Indonesia menurut Bapak itu terbelakang, mundur. Nah, baiklah, saya terima asumsi itu. Tapi saya mau tanya, penyebab kemundurannya menurut analisa Bapak apa? Apakah karena mereka menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan melainkan Allah? Itukah penyebab umat Islam ini mundur? Kalau ya, berarti itu perlu diperbarui. Kalau tidak, untuk apa itu yang diutak-atik? Nah, banyak orang hari ini yang mencoba melihat umat Islam kenapa tidak mendapatkan posisi yang tepat sesuai dengan keberadaan mereka, jumlah mereka. Oh, umat Islam sedang lemah, umat Islam sedang mundur. Baik, sekarang apa faktor? Apa bagian-bagian yang menjadi penyebab kemunduran umat ini? Coba diagnosa, berikan alasan yang tepat. Mulailah orang-orang mencoba mengkaji-kaji hal seperti itu. Dikatakan apa yang diperbaikinya, katanya kalau perlu haji itu tidak usahlah menghabiskan duit saja. Begitu? Ada orang yang begitu. Ada pula yang punya ide dahulu, daripada heboh, banyak yang sakit berbagai macam, haji ini dibuat saja jadwalnya. Saudi bulan Zulhijjah, Indonesia buat saja bulan Syawal. Nah, aplusan. Nah, ini orang-orang yang merasa hadir memberikan solusi tapi menambah penyakit. Nah, kalau dalam bahasa Minang ada tu, ndak tantang nan sakit lah ke ube tu. Indak tantang nan bangka tibo damak. Akhirnya bukan penyakit nan sehat, bertambah nan kelai. Nah, ini yang terjadi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Kita ketika mencoba untuk bangkit membela Rasul, membela ajaran agama, itu adalah tuntutan bukan dari luar, tapi tuntutan dari dalam. Tuntutan apa? Tuntutan dari kecintaan yang merupakan buah dari keimanan. Jadi keliru ketika orang mempersepsikan ketika umat Islam protes, ada karikatur yang dibuat melecehkan Rasul. Keliru ketika mereka mengatakan itu cari panggung, cari ini. Kalau seorang mukmin yang hakiki, yang imannya berbuah kepada mahabbah, kecintaan kepada Nabi, mereka akan bersikap berdasarkan tuntutan cinta itu. Siapa yang rela orang yang dicintainya dihina orang? Tidak ada.
Tidak ada orang yang rela. Nah, apalagi yang dihina itu bukan hanya sekedar dicintai karena kebaikannya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti ata pemberiannya kepada kita walaupun beliau telah tiada. Sampai hari ini buah perjuangan Nabi masih dirasakan oleh kita sampai hari kiamat, sampai nanti di hadapan Allah. Tidak berhenti curahan pemberian dan kasih sayang Nabi kepada umat. Dari mana manusia bisa mendapatkan syafaat pertama kali? Apakah dari Adam alaihissalam, dia adalah Abul Bashar, bapak dari seluruh manusia? Apakah Adam yang bisa memberikan syafaat pertama kali? Tidak. Apakah dari Nuh? Tidak. Apakah dari Ibrahim alaihissalam? Tidak. Apa dari Musa alaihissalam? Tidak. Apa dari Isa? Tidak. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau renungkan siapakah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, yang pemberiannya tidak pernah berakhir dengan kematiannya dan akan terus sampai setelah kita tiada di muka bumi ini, sampai nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Rasul tidak pernah berhenti pemberian beliau, nasihat beliau, petunjuk beliau, jalan yang beliau bentangkan yang hari ini kita tempuh, wasiat yang beliau tinggalkan yang hari ini kita pegang. Bahkan dengan kita mengenal beliau, kita bisa selamat dari azab kubur. Dan sampai nanti di hari akhir, di yaumil qiyamah, di hari kiamat, beliau yang jadi saksi atas kita bahwa kita adalah umat beliau. Kalau beliau tolak nanti bagaimana jadinya? Tidak ada keselamatan. Nah, apakah manusia agung seperti itu tidak pantas untuk mendapatkan balasan dari cintanya yang tulus itu? Nah, yang saya khawatirkan hari ini, cinta Nabi kepada kita itu bertepuk sebelah tangan. Nabi sayang kawak-kawak. Nah, itu yang kita khawatir. Nah, karena itu perlu mengkaji sejauh mana kecintaan saya kepada Rasul. Nah, dari mana saya tahu hati kita bagaimana? Apakah ketika beliau disebut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidah barih lidah awak menyebut salawat? Sebab abkhalun nas, manusia yang paling bakhil adalah man dzukirtu inda, orang yang disebut saya di sisinya walam yusalli alayya, tidak mau bersalawat kepadaku. Nah, karena itulah makanya ketika orang menyebut Muhammad Rasulullah, apa? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu baru ekspresi kecil dari kecintaan. Nah, tetapi alamat yang perlu lagi untuk kita lihat pada diri kita, apakah kita mau tidak menjadi penolong, memberikan nusrah, pertolongan kepada beliau. Pertolongan kepada beliau bagi sahabat yang hidup bersama beliau, yang telah ditunaikan dengan sangat sempurna tugasnya adalah membela beliau semasa hidup beliau dari berbagai macam ancaman, baik ancaman kepada Rasul
maupun ancaman kepada dakwah beliau. Itu adalah alamatul mahabbah, tanda kecintaan. Tanda kecintaan. Para sahabat rela biarlah mereka yang menanggung segalanya daripada Rasul. Biarlah mereka menanggung beban penderitaan daripada Rasul. Karena itu coba lihat di dalam berbagai momentum. Kalau kisah perang Uhud sudah saya ceritakan. Ketika Nabi dikepung oleh kaum musyrikin, 9 orang sahabat cuma yang berada di sekitar Nabi. 2 dari muhajirin, 7 dari ansar. Satu persatu sahabat berguguran dari ansar, sampai 7 orang itu syahid. Tinggal 2 dari muhajirin, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha. Tidak tanggung beban luka, tusukan tombak yang dipikul oleh para sahabat itu, sampai mereka menjadikan jiwa mereka penebus Nabi. Itu ketika Nabi. Coba lihat ada peristiwa lagi. Jadi ketika Nabi berangkat haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan bawa unta. Unta Nabi itu Al-Qaswa namanya. Al-Qaswa, nama unta. Tidak perlu dikasih nama anak pula. Kan bahasa Arab kan ada pula. Al-Qaswa. Ya, Al-Qaswa maknanya yang langkahnya panjang, tidak tersusul oleh yang lain. Jadi unta Nabi itu termasuk unta pilihan. Nah, ketika beliau akan berangkat, beliau naik unta itu, dan di unta itu beliau gantungkan sekalian di pelananya bekal beliau. Jadi diletakkan pula bekal di unta yang satu itu. Nah, kebetulan Abu Bakar As-Siddiq melihat bentuk tunggangan Nabi itu ditunggangi tapi juga membawa beban. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya membawa unta khusus untuk pembawa bekal barang saja. Bagaimana kalau barang-barang bekalmu itu dipindahkan saja ke unta khusus pembawa barang itu? Ya, kata Nabi, insyaAllah, kalau engkau mau ya Abu Bakar silahkan. Akhirnya dipindahkan. Dan Abu Bakar sengaja membawa seorang anak kecil, anak remaja, anak-anak kecil untuk menjaga unta itu. Jaga unta itu. Dengan berpesan, kamu jaga unta ini jangan sampai lepas. Ya, baik. Nah, akhirnya perjalanan dilanjutkan. Nah, namanya anak kecil tadi itu tuh, kadang dia ngantuk, kadang berbagai macam. Nah, ketika istirahat, entah unta yang melepaskan, menarik-narik talinya, entah anak ini yang lalai. Dia tertidur, untanya jalan pergi kemana-mana. Dia cari nggak ketemu. Ini perjalanan haji Nabi. Nah, tapi dia tidak berani bilang. Dan Abu Bakar belum tahu. Sampai di suatu tempat, di situ berkemah, istirahat malam hari, dan paginya akan sarapan, makan. Nah, waktu akan makan tentu Abu Bakar perlu bekal dia. Nah, ketika dipanggil anak-anak kecil, mana untamu? Dia berjalan melenggang saja. Dia katakan, lepas dari saya. Abu Bakar marah ketika itu. Abu Bakar mencoba mengangkat, ada cambuk
atau cambuk kecil biasanya untuk dari kulit berjurai untuk memukul onta supaya berjalan, akan dilecut oleh Abu Bakar, disindir oleh Nabi. Lihat tuh, orang lagi ihram sedang ngapain. Abu Bakar sadar, tidak jadi, dia turunkan tangannya sambil berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya di atas onta itu hanya bekalku saja, lahana alayya, itu urusan gampang, mudah kalau hanya bekal saya. Tapi di atas itu ada bekal engkau juga ya Rasul, itu yang membuat saya kesal. Kenapa dia abaikan tugasnya itu? Kata Rasul, la alaik, ya tidak usah begitu, kata Nabi. Anak itu kan juga tidak ingin ontanya hilang. Ya sudah, bersabar saja, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik penggantinya. Tidak lama setelah itu datanglah beberapa sahabat, ini perhatikan, mengantarkan makanan untuk bisa dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar masih saja gundah, tampak wajah Abu Bakar tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Kata Nabi, makanlah. Tapi Abu Bakar masih saja suram, muram saja. Nah, tidak lama setelah itu datanglah kabilah atau kafilah yang terakhir membawa seekor onta. Membawa seekor onta. Safwan namanya. Datang, ya Rasulullah, saya mendengar engkau kehilangan onta barangmu. Barangkali onta yang bertemu oleh kami paling belakang itu barangkali onta engkau. Karena kami melihat dia lepas, tidak ada yang mengawasinya. Kata Rasul ke Abu Bakar, qum ya Abu Bakar. Abu Bakar berdiri, coba lihat, itu enggak ontanya. Setelah dilihat ternyata iya, itu ontanya. Kata Safwan, periksalah Abu Bakar, jangan-jangan ada barang yang kurang. Diperiksa Abu Bakar, kemudian setelah dicek tidak ada, lengkap semua kecuali satu. Ada cangkir besar yang biasa saya pakai untuk minum, itu yang tidak ketemu. Ketika mendengar itu, apa kata anak kecil menjaga unta? Anak cangkir nanci itu lembos ramen kan. Ada. Rupanya cangkir itu yang dipegang ini. Ya masukkan mungkin dalam baju. Nah kemudian setelah itu, nah unta sudah kembali. Datanglah orang Ansar bertemu Rasul. Apa katanya? Ya Rasulullah, saya membawa 2 unta lengkap berisi bekal perjalanan. Ya Rasulullah, ambillah 1. Biarlah 1 untuk kami. Ambillah 1 dengan seluruh bekalnya, yang 1 yang untuk kami. Di situ Nabi SAW mengatakan, cukuplah sudah wahai Ansar. Kebaikan kalian tidak pernah habis-habisnya semenjak kami hadir di Madinah. Atau kama qala Rasul, semenjak kedatangan kami, kalian berbagi dengan kami. Alhamdulillah, Allah telah mengembalikan bekal dan unta kami yang hilang. Bawalah kembali, kata Rasul. Tapi apa jawaban orang Ansar tadi? Ya Rasulullah, sesungguhnya harta kami yang engkau nikmati, yang engkau ambil, lebih kami cintai daripada harta kami yang tidak engkau sentuh. Gitu. Di harta kami yang engkau ambil, itu lebih kami senangi daripada ada harta kami yang tidak engkau sentuh, yang tidak engkau terima. Nah begitu tulusnya. Apa yang akan mereka dapat dari semua itu? Apakah mereka akan mendapatkan pangkat duniawi dengan itu? Tidak. Apakah mereka akan mendapatkan materi berlimpah dengan itu? Tidak.
Nah, itulah nusrah. Itulah pertolongan yang diberikan, yang akar dari kelahiran pertolongan itu adalah dari mahabbah, kecintaan kepada Nabi. Dan itulah buah dari iman. Nah, hari ini sampai di mana? Nah, pertanyaan itu yang perlu kita tanyakan kepada dia. Ya, Nabi kan tidak ada lagi. Mungkin ada yang berkata, ya Nabi kan tidak ada doakan. Kalau Rasul tidak ada, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan beban tugas kepada setiap insan muslim agar senantiasa menyampaikan pesan-pesan Allah dan Rasul, menjaga risalah yang beliau tinggalkan itu. Dan beliau khususkan ada ahli waris beliau. Siapa ahli waris Nabi? Ulama. Al-ulama warathatul anbiya, yang mewarisi ilmu yang beliau tinggalkan. Nah, sekarang sampai di mana peran kita, semangat kita, pertolongan kita kepada dakwah, kepada syiar agama, pada menyebarkan agama Islam, menolong para ulama yang tegak berdakwah, menyampaikan yang hak. Mungkinkah orang lain yang akan kita andalkan? Allah Subhanahu wa taala bisa saja memperkuat agama dengan orang yang durhaka. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajul fajir, kata Nabi. Allah bisa saja memperkokoh agama dengan orang yang durhaka. Tetapi apa tidak malu sebagai muslim kita biarkan dakwah berjalan terseok-seok, bahkan tidak sedikit kadang dakwah ini yang terhambat oleh kita sendiri. Kekuasaan dan kewenangan ada di tangan orang-orang Islam, tapi mereka tidak bisa melancarkan dan melapangkan jalan dakwah ini. Bapak dan ibu-ibu, dari pengalaman dakwah saya paling rumit kalau sudah berhadapan dengan orang-orang yang punya kewenangan, apalagi para politisi. Mereka hanya mau dengan dakwah ini kalau dakwah ini menguntungkan kepada misi politik. Kalau tidak menguntungkan, bukannya dakwah saya tidak mereka tolong, malah orang yang menyuarakannya akan mereka musuhi. Bapak dan ibu-ibu kan sering mendengar anggota dewan reses dan berbagai macam, ya kan? Coba tanya anggota dewan itu, pernah tidak mereka bertemu dengan lembaga keulamaan untuk mencari tahu problem umat? Pernah tidak? Coba tanya. Tidak ada. Nah, bukankah ini tugas semua kita? Nah, kalau betul-betul kita beriman dengan risalah nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kita, sebagai apapun peran kita, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, kita harus ikut bersaham bersama di dalam melakukan nusrah, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga risalah yang beliau tinggalkan itu. Itu bukti, itulah bukti dari mahabbah, warisan Nabi kita jaga.
tanda kita sayang kepada seseorang setelah dia tiada, titipan warisannya kita jaga dengan baik. Nah, coba tinjau sampai di mana peran kita. Sekarang kan rumit sekali dakwah ini dijalankan, kecuali ceramah begini. Kalau kita membentuk dai misalnya yang akan bergerak di daerah-daerah yang di situ rawan pengerusakan akidah, tidak ada yang akan mendengar di situ. Kalau di sini kan enak ceramah nih, masjidnya nyaman, fasilitas lengkap, jamaah datang. Mana ada saudara-saudara kita yang harus berada di daerah-daerah yang di situ minim fasilitas, bahkan masjid saja bocor ala kadarnya dan ancaman berat. Nah, kita minta para dai itu untuk hadir di tempat-tempat seperti itu. Jadi pernah dahulu pengalaman, ada satu daerah, ada satu keluarga di situ dimurtadkan. Dimurtadkan oleh siapa? Oleh bapak, oleh suami. Jadi orang kita ini kan terlalu polos. Ada menantu datang, nama jadi mu'allaf. Sehari jadi mu'allaf, besok nikah dia anak awak. Kan aneh. Kemudian ternyata mu'allafnya bertahan cuma sekian lama. Dia murtad kembali. Dia sudah punya anak. Dibawa anaknya menjadi murtad semuanya. Nah, kemudian ketika kita coba pelajari masalahnya, mengapa sampai begitu, ternyata tidak ada pembinaan. Kemudian kita telusuri lagi, kenapa tidak ada pembinaan. Saya minta ketua MUI daerah untuk turun. Sekarang ini juga saya ingin dalam minggu ini dapat laporan apa dan bagaimana kondisi daerah itu. Alhamdulillah, waktu itu belum sampai seminggu beliau sudah kabarkan, Buya, ternyata dai kita kosong di tempat itu. Saya katakan, dai terdekat di mana? Dai terdekat adanya di negari yang lain, yang itu juga sendiri saja. Berarti kita harus perkuat dong tenaga dakwah di situ. Iya, kok tidak dikirim? Ya, kita tidak punya anggaran untuk menanggung biaya hidup dai. Kan tidak mungkin mereka tidak makan dan tidak minum. Coba bayangkan untuk kondisi seperti itu. Nah, di mana umat? Di mana kita semua? Jangan dianggap enteng. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita harus bermuhasabah, mengevaluasi diri. Sejauh mana keimanan kita melahirkan buah kasih sayang, cinta kita kepada Nabi, dan cinta kepada Nabi itu kalau semasa beliau hidup, kita akan berada di sekeliling beliau. Itu yang ditunaikan oleh para sahabat. Mereka tebus Nabi dengan jiwa raga mereka, apalagi harta benda. Setelah beliau tiada, apa bukti kecintaan kita kepada Nabi? Nusratu dini. Menolong agamanya, menolong risalahnya, menolong sunnahnya, menjaga wasiatnya, pesan-pesannya. Itu tugas kita. Itu bukti dari cinta. Yang kedua, alamat dari cinta itu adalah ta'atuhu.
mentaatinya pada perkara apa yang diperintahkannya dan yang dilarangnya, mengutamakan apa yang dicintainya dibandingkan dengan kecintaan yang lain selain dia. Jadi alamat dari cinta itu taat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu sekalian memang adanya mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kalau kita turunkan, memahaminya, kalau kamu mencintai Rasul, maka tentu ikutilah apa yang menjadi kecintaan Rasul. Kalau kamu demikian, maka kamu akan mendapatkan imbalan cinta. Yuhibbukumullah. Dan bukan hanya sekedar imbalan cinta saja, yaghfir lakum, Allah mengampuni kamu sekalian. Dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Ghafurun, maha pengampun lagi maha penyayang. Di kalau ayat mengatakan, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasul. Nah, kalau kamu cinta kepada Rasul, siapa harus diikuti? Ikuti adalah petunjuk beliau. Ikuti apa yang beliau gariskan, jalan yang beliau bentangkan. Tempuh itu. Dan cintai apa yang beliau cintai. Jangan kebalikannya. Nabi membenci sesuatu, malah kita mencintainya. Nabi menyayangi sesuatu, malah kita tidak suka dengan itu. Apakah mungkin orang yang mencintai tetapi mendurhakai? Mustahil. Cinta dan kedurhakaan tidak akan bertemu. Nah, karena itu lihat diri kita sekarang. Kalau betul kita beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kalau betul kita mencintai Rasul, apa tandanya? Sejauh mana ketaatan kita kepada beliau. Dalam segala hal. Bukan hanya perkara ibadah saja. Kita sibuk mencari sunnah. Di dalam beribadah, heboh berdebat perkara apa? Perkara sunat-sunat di dalam salat. Sehingga muncullah pelajaran-pelajaran salat dalam petunjuk Nabi. Bagus. Itu harus ditingkatkan terus. Tetapi jangan sampai sebatas itu saja. Jangan hanya sebatas sampai pada sunnah dalam penampilan saja. Tapi sampai kepada cara bergaul, cara bersikap antar sesama kita dalam mencari kehidupan dalam berbagai hal. Jangan kita memilih-milih apa yang dicintai oleh Rasul itu menurut apa yang sesuai dengan selera kita. Kalau begitu, berarti itu bukan mencintai Rasulullah, tapi mencintai selera awak namanya. Samojo apa-apa tibo bertanya, Buya, menikah lebih dari Cik itu kan sunnah Nabi, Nabi ya iyo. Nah, ayo mau nak menjalankan sunnah ke Buya.
Jambu ndak wa do sunnah nan lain-lain tekana. Tu ya solat tahajud tu sunnah tu lain solat tahajud tu ndak mencuba buat ban kok kawin jen tekana. Itu. Jadi hari ini orang begitu. Ingin merubah penampilan seperti yang dicintai oleh Rasul, bagus. Walaupun tentu harus kita proporsional, seimbang sampai di mana petunjuk di dalam berpakaian itu menjadi ketentuan. Kemudian tingkatnya seperti apa? Nanti jangan ada pula yang membagi-bagi kelompok orang yang berjubah, tidak berjubah. Karena yang dituntut oleh Rasul itu orang menutup auratnya. Nah, kemudian bagaimana? Saya tidak ingin isbal. Bagus. Walaupun perkara isbal melebihi sedikit mata kaki itu ikhtilaf ulama. Tapi mau mengambil yang lebih baik, yang lebih afdal, yang lebih selamat dari berbagai ikhtilaf, ya sudah. Jangan dilewatkan dari mata kaki untuk laki-laki, bukan untuk ibu-ibu. Ada ibu-ibu jilbab dalam tapi rok tak sampai ke mata kaki. Jangan-jangan ni salah menangkap kajian. Tapi ingat, setelah penampilan kita coba meniru Rasul, kita pelihara misalnya lihya sesuai dengan kecintaan Rasulullah, ya. Tetapi tidak sampai di situ saja. Bagaimana wajah kita bertemu dengan orang yang tidak seperti itu? Yang aneh, kadang baru saja bertukar penampilan, mencelik orang lain, sangi taruh saja. Bantu awak senan Islami. Nah, berarti di satu sisi ini kita amalkan, di sisi lain kita abaikan. Nah, karena itu perlu kita meninjau ulang sikap kita terhadap ketaatan kita kepada beliau. Jangan ketaatan itu ukurannya adalah suka dan tidak suka diri. Di dalam perkara yang sunnat, manusia mutafawitu, tingkat bertingkat. Siapa yang mengambil lebih banyak akan mendapat lebih banyak. Nah, karena itu cara-cara kita di dalam mengajak orang harus sesuai pula dengan cara-cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendak berkawan saja kadang ni kelompok ini, ni kelompok itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan perbedaan-perbedaan kelompok itu menjadi alasan untuk memperjarak hubungan antar sesama kaum muslimin. Karena itu Bapak dan Ibu, jadilah seorang yang betul-betul mencintai Rasulullah dengan mentaatinya secara utuh. Bukan hanya satu sisi saja. Nah, kalau satu sisi saja, apalagi dijadikan pula itu sebagai simbol-simbol kelompok kita yang membuat umat menjadi berserak-serak. Makanya saya ingatkan, salah satu ancaman yang tidak disadari oleh umat Islam di negeri ini saat ini adalah rapuhnya hubungan antar kelompok umat. Rapuh. Sehingga sedikit saja retak terlalu rapuh hari ini. Karena sudah berpuluh tahun orang membuat hubungan itu menjadi rusak. Nah, sekarang kita rasakan akibatnya.
Saya sudah ingatkan beberapa kali kepada kawan-kawan, janganlah berorganisasi, berkelompok itu menjadi penyebab kita berjauhan hati. Jangan. Dan jangan iakan seluruh instruksi dan arahan. Apakah dia ketua kita atau siapapun, kalau tidak duduk atau tidak berjalan di atas garis nilai-nilai yang lebih tinggi, yaitu nilai-nilai petunjuk dari ajaran agama itu sendiri. Saya heran, ada departemen tersendiri, kalau tidak masuk organisasi ini tidak bisa jadi pejabat. Dan itu diamini. Dan di Sumatera Barat diaminkan juga. Itu yang saya heran. Sehingga ketika saya mengingatkan orang-orang itu, saya jadikan musuh oleh mereka. Saya katakan, mengapa kita iakan? Taruhlah dari pusat ada suasana seperti itu dibangun. Kalau tidak masuk organisasi ini, tidak bisa jadi pejabat, tidak bisa menjadi ini dan itu. Kenapa kita di ranah Minang yang telah diikat dengan satu kebersamaan dibuat rapuh pula hubungan kita karena itu? Sehingga tidak sedikit pula tokoh-tokoh kita yang loncat organisasi karena ingin dapat jabatan. Saya tahu latar belakang, tidak pernah bersinggung-singgung dengan itu, kok tiba-tiba menjadi itu? Oh, rupanya ada maksud di balik itu. Nah, coba bayangkan kalau semangat seperti ini dibangun, apa yang akan terjadi nanti? Kecewa roda aku kan berputar. Sekali dia teh. Nah, kalau tiba dan dia teh kini di bawahnya. Orang-orang yang dibegitukan saat ini kadang tertanam pula dendam di dalam dirinya. Calik lesuk kami. Apakah hidup umat Islam, perjalanan umat Islam ni akan begitu terus? Maka saya minta putus mata rantai. Kalau secara nasional tidak bisa disumbar, ini diputus itu. Sampaikan kepada menteri itu, kami tidak bisa di Sumatera Barat. Kami sudah selesai membicarakan masalah-masalah itu. Istilah kaum tua dan kaum muda itulah puluhan tahunan lalu itu kami selesaikan. Tak ada lagi. Bagi kami tidak berpantang orang Muhammadiyah solat di Masjid Tarbiyah, orang Tarbiyah solat di Masjid Muhammadiyah. Bagi kami masalah khilafiyah tidak perlu lagi menjadi alasan untuk saling membenci. Dan bagi kami bukan pertimbangan itu untuk menjadi alasan mengedepankan dan membelakangkan orang. Tapi saya heran, kenapa masuk ke Sumatera Barat dan ditelan juga? Ini menurut evaluasi yang saya lakukan, ini adalah sebagai tanda bahwa memang hubungan antar umat Islam sangat rapuh. Ukuran-ukuran lain yang tidak semestinya dijadikan ukuran, malah kita masukkan sebagai ukuran untuk kebersamaan. Bapak dan ibu-ibu harus menyadari situasi seperti ini yang sedang mengintai umat hari ini. Mengapa seperti itu? Karena ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kita tempatkan pada prioritas pertama. Seandainya umat Islam betul-betul berkomitmen menjadikan ketaatan kepada Rasul menjadi ukuran utama dibandingkan dengan yang lain, maka akan sangat sedikit perbedaan yang akan membawa kepada perpecahan. Tapi ini yang tidak.
Coba masa ada pula umat Islam yang protes, yang heboh ketika ada kebijakan untuk wanita menutup aurat. Siapa yang protes? Umat Islam juga. Tokoh-tokoh pula yang merasa bahwa peraturan-peraturan daerah yang di situ berisikan tuntutan agar wanita menutup aurat itu diskriminatif. Saya katakan diskriminatif dari mana? Yang disuruh menutup aurat itu kan muslimah. Ya ada sekolah yang memaksakan. Kalau ada yang memaksakan, sekolah itu tegur. Yang non muslim tidak ada. Tapi jangan dibuat-buat. Sehingga kasus yang tidak jelas diperjelas-jelas untuk menyudutkan umat Islam terutama di ranah Minang. Kenapa saya tahu bahwa hanya umat Islam saja? Karena perda busana Islami itu di Sumbar ini pertama sekali lahirnya adalah di Kabupaten Solo. Perda ya. Nah, lebih dahulu dari mana-mana, termasuk dari Kota Padang. Tahun 2000 sudah mulai itu di Solo. Tahun 2001. Nah, dalam perda itu dijelaskan bagi orang yang tidak beragama Islam itu berpakaian atau memakai pakaian sesuai dengan tuntunan ajaran agama mereka dan keyakinan mereka. Itu termaktub di dalam pasal perda itu. Kenapa saya tahu? Karena pembuatnya saya. Saya membuat draftnya. Sampai juknisnya, petunjuk pelaksanaan, tunjuk teknisnya, saya yang membuat. Di mana? Tuh di Convention Hall. Di pinggir danau di atas. Kenapa saya yang ikut membuatnya? Tentu bukan sendiri ya. Nah, karena saya ketua MUI Kabupaten Solo waktu itu bidang fatwa. Nah, terus datang orang mengatakan ini diskriminasi. Makanya waktu itu ketika heboh-heboh perkara itu mengatakan Sumatera Barat diskriminasi, saya katakan itu framing. Oh, katanya ada Menteri Pendidikan, saya tantang Menteri Pendidikan, yuk datang ke Sumbar kita bicara. Nah, yang kita sedihkan, semestinya umat Islam sudah satu barisan dalam hal ini. Minimal di Sumatera Barat. Kenapa setelah kita tinjau, kita lihat baik dari sisi kehidupan bernegara, tidak ada persoalan. Di dalam sisi ajaran agama kita itu kewajiban. Bukankah kita dijamin untuk menjalankan ajaran agama kita oleh undang-undang dasar itu? Nah, tetapi sayang, ketaatan kita kepada Rasul bisa ditawar, diago dengan berbagai kepentingan-kepentingan. Jadi banyak orang yang berkuasa menelpon saya. Apa tahu enggak Bapak dan Ibu teleponnya? Bunyinya begini. Buya, kalau Buya ndak bakar ya, kami ndak bisa model itu. Itu Bapak ndak bisa. Nah, coba bayangkan.
Jadi saya tahu saya akan disorongnya, kemudian dikatakan kepada yang di luar, buyau kami itu mengkare. Itu sih. Untuk memainkan peran seolah-olah mereka itu terpaksa oleh saya. Mana bisa saya memaksa? Saya tidak punya kewenangan. Nah, karena itu perlu kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sejauh mana iman kita itu berbuah. Kalau betul berbuah, buahnya adalah kecintaan kepada Rasul. Kalau betul cinta kepada Rasul itu lahir di dalam kalbu karena hasil dari buah dari keimanan, maka kecintaan itu pasti melahirkan ketaatan. Kalau tidak, berarti dakwaan iman bisa dipertanyakan, pernyataan cinta kepada Nabi bisa diperkarakan. Kok orang pandai-pandai ini? Bukan orang. Apa yang menjadi penyebab kamu bisa dipertanyakan? Bukan karena orang menduga, tapi perbuatanmu yang menunjukkan bahwa kamu tidak punya komitmen dengan keimanan. Perbuatanmu. Ucapanmu mengatakan cinta. Lahiriahmu menunjukkan benci. Bagaimana orang akan percaya ucapanmu mengatakan iman, tapi sikapmu menunjukkan kedurhakaan? Mungkinkah orang yang beriman mendurhakai yang diimaninya? Tidak. Al-iman wal kufur, iman dan kufur tidak akan menyatu dalam satu diri. Kecintaan dan kedurhakaan tidak akan menyatu dalam diri seseorang. Kalau agak rumit memahami itu, bawakan kepada hubungan sesama kita. Kalau sayang dengan seseorang, ibu kalau yo sayang dia apa-apa, anak ketujuh dah apa-apa, kan ibu-ibu jalanan. Begitu alamat cinta. Allah tu warila sanjo, jam gunjiang jo. Tu apa nan sadar tu bini gunjiang. Dulu apa anda sadar sudah gunjiang. Inyo loma bertanya, tadi cerita saya tambah tu. Kalau yo sayang tak ketujuh deh nyok, wah tinggal, kan begitu. Itu alamat cinta. Nah, jadi karena itu, kalau betul iman itu melahirkan mahabbah, tentu dia akan melahirkan ta'ah. Kemudian yang terakhir adalah di samping melahirkan ketaatan adalah mahabbatu ashabihi wa ali baitihi, mencintai orang-orang yang dicintai, sahabat Nabi, keluarga Nabi, tentu dalam batasan-batasan yang diberikan petunjuk oleh syara. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak mengingatnya dan menyebutnya dengan bersolawat kepadanya. Itulah buah dari mahabbah, kecintaan. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, saya cukup kita membicarakan tentang alamatul mahabbah dan buah dari iman yang lain secara ringkas. Di antaranya adalah al-uswah al-hasanah,
menjadikan Nabi sebagai tauladan yang baik. Kemudian berikutnya yang selanjutnya ad-da'wah ila Allah Ta'ala, menjalankan dakwah kepada Allah, mengikuti jalan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan cara-cara beliau. Karena kita beriman dengan Rasul, iman pula dengan mithaliyah, dengan keutamaan jalan yang beliau tempuh. Tidak ada jalan yang terbaik melainkan jalan yang beliau bentangkan. Nah, karena itu kita ajak orang untuk ke sana. Cara juga cara beliau yang terbaik. Karena itulah makanya saya menghimbau masyarakat Minangkabau kembali basurau. Basurau itu adalah cara Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pembinaan kepada umat dengan menghimpun umat, menjadikan surau sebagai pusat kegiatan. Di basurau yang dilahirkan oleh ulama Sumatera Barat itu adalah konsep dakwah Nabi. Kalau sekarang yang rutin hadir itu sudah basurau sebenarnya. Pas bertanya, di mana ngaji? Oh, kami ngaji itu. Oh, isa surau awak ya, biasa model itu. Nah, orang sesurau tidak hanya mengaji saja lagi, kan saling ta'aruf, saling tahu, saling mengenal. Bukan hanya sampai berbagi kaji saja lagi, saling membantu dalam mengamalkan kajian. Makanya dahulu surau itu menjadi tempat orang mendapatkan ketenangan dan mendapatkan solusi dari berbagai persoalan kehidupan. Gitu. Makanya kalau walaupun belum maksimal seperti di Bukit Tinggi misalnya, surau, kadang ada jamaah yang kondisinya dalam keadaan sulit dan berbagai macam. Ya karena memang di surau ada, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih, ada yang diuji dengan kekurangan. Nah, orang yang sesurau kan saling peduli. Nah, buya hanya sebagai salurannya saja lagi. Kalau hari ini kan tidak. Kalau orang mengadu ke buya masalah hidupnya, apa yang dapat? Sabar. Buya, kinilah payah anak ke sekolah pula. Kau minyak lagi naik lo. Nah, segala barang naik. Baca roleh ke buya. Kau anak ke sekolah nak dapat ke ni. Sabar ya bu, banyak doa. Okeylah, sekali itu nyamannya jemaah dengan ngadu cik lain, kalau payah kau buya, sabar. Barangkali kalau dapat kaji sabar. Nah, kalau Rasul dahulu kan tidak begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan umat dalam keadaan seperti itu kan, siapa di antara kalian yang punya, yang bisa melapangkan saudaranya? Begitu. Tapi itu tidak bisa dibangun rasa itu kalau kita tidak hadir dalam majlis yang mengikat kita bersama dengan rasa ukhuwah Islami. Itu fungsinya bersurau. Sehingga dahulu orang sesurau itu saling peduli satu sama lain. Itu konsep Nabi, dakwah Nabi. Nabi kan tidak ada jalan-jalan pergi ceramah ke mana-mana. Beliau memusatkan kegiatan dakwah beliau di masjid beliau. Makanya saya mengajak, walaupun tentu bukan dilarang untuk keliling, silakan saja, tetapi sepatutnya kita punya basis. Jadi saya mengajak jamaah yang di sini bukan ke pengajian di Al-Hakim saja hadir. Pengajian di samping rumah awak tak nampak-nampak tu dah. Jadi setelah di sini kita menjadi kalau perlu jadi penggerak di situ. Ya, begitu hendaknya. Kemudian berikutnya al-islah, itu buah dari iman lagi al-islah, memperbaiki diri. Terus sampai kapan? Sampai akhir hayat. Jangan memperbaiki diri itu sampai batas tertentu, tidak ada batasnya. Kenapa? Karena
diri kita ini rentan dengan godaan, kita terus diintai setiap saat. Kita punya musuh. Yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kamu sedangkan kamu tidak melihat mereka. Nah, karena itu bagaimana kita akan berhenti melakukan islah, perbaikan? Nah, karena itu setiap saat lakukan muraqabah, awasi diri kita. Apakah kita sudah berjalan di garis yang dibentangkan oleh Allah dan Rasul atau tidak? Kalau menyimpang dari itu, segera perbaiki. Kembalikan langkah ke langkah yang benar. Nah, itulah orang yang senantiasa melakukan muraqabah dan muhasabah, orang itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah-buah dari keimanan, ya, buah dari keimanan kepada Nabi dan Rasul. Buah keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan dengan al-imanu bil yaumil akhir. Jadi dulu yang pertama iman dengan Allah, kemudian berikutnya malaikat, kemudian wa kutubihi, kitab, kemudian wa rusuli, kemudian wal yaumil akhir, dan seterusnya adalah wa qadrihi, qadarnya, khairihi wa syarrihi. Nah, setelah itu baru kita berbicara berbagai masalah dalam akidah secara khusus. Nah, itu adalah pondasi dasar yang kita sebut dengan rukun iman. Kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.